nama saya Agnes dari kelas 12 MIPA 1. Dan pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai osmosis untuk memenuhi nilai praktek kimia. Nah, langsung aja kita lihat apa alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi, alat dan bahan yang dibutuhkan ada wadah plastik, air, gula pasir, garam dapur, sendok, dan juga 2 buah buah-buahan yang berair. Nah, saya akan menggunakan tomat. Pastikan juga ya tomatnya itu masih segar. Langkah pertama, kita akan isi kedua buah wadah dengan air kurang lebih sebanyak 500 ml. Selanjutnya, kita masukkan garam ke wadah A dan gula ke wadah B, masing-masing sebanyak 2 sendok makan. Kemudian, kita campur keduanya sampai menjadi larutan atau sampai butir-butir garam dan gulanya tidak kelihatan. Setelah gula dan garam sudah terlarut dengan sempurna, kita akan masukkan tomat ke masing-masing wadah. Nah, kita bisa ukur tomatnya terlebih dahulu sebagai acuan perubahan ukuran tomat. Setelah itu, kita akan melakukan pengamatan kepada kedua wadah ini selama 5 hari. Inilah kondisi kedua tomat pada hari pertama. Untuk yang larutan garam, kita bisa lihat dia lebih lembek daripada awalnya. Namun untuk ukuran belum begitu banyak berubah. Untuk yang larutan gula, dia juga sedikit lebih lembek. Namun untuk ukuran belum begitu banyak berubah. Inilah kondisi kedua tomat pada hari kedua 17 Juli. Untuk yang di larutan garam, bisa dilihat bahwa sudah lebih lembek daripada hari pertama. Ukurannya juga sudah sedikit berubah. Untuk yang di larutan gula, sudah sedikit lebih lembek, tetapi tidak selembek yang di larutan garam. Inilah kondisi kedua tomat pada hari kedua 18 Juli. Untuk yang di larutan garam, bisa dilihat dia sudah mulai mengkerut dan sudah jauh lebih lembek. Untuk yang di larutan gula, dia sudah sedikit mengkerut di bagian sini dan juga sedikit lebih lembek. Inilah kondisi kedua tomat pada hari keempat 19 Juli. Untuk yang di larutan garam, bisa dilihat bahwa dia sudah lembek hampir keseluruhan bagian tomatnya. Dan juga ada sedikit perubahan warna di beberapa bagian. Untuk yang di larutan gula, juga sudah hampir lembek di seluruh bagian. Dan ada beberapa perubahan warna, namun tidak selembek dengan tomat yang ada di larutan A. Inilah kondisi kedua tomat pada hari kelima, tanggal 20 Juli. Untuk yang di larutan garam, bisa dilihat bahwa dia sudah sangat mengkerut. Ukurannya juga berubah drastis dan sudah hampir tidak berbentuk seperti tomat tadi. Untuk yang di larutan gula, bisa dilihat dia lembek di seluruh bagian tomatnya. Dan juga bisa dilihat bahwa ada banyak gelembung-gelembung udara yang ditandai dengan perbedaan warna di beberapa bagian. Untuk ukuran sendiri hanya sedikit berubah. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimanakah perubahan yang terjadi pada kedua buah yang ada di larutan garam dan juga gula. Bisa dilihat
Tomat yang ada di larutan garam sudah sangat berkerut dan juga sudah tidak berbentuk seperti tomat awalnya. Untuk yang di larutan gula, dia lembek di keseluruhan bagian tomat dan perubahan ukurannya pun hanya sedikit. Nah, kita bisa lihat perbedaan yang sangat signifikan di kedua tomat ini. Yang di larutan garam jauh lebih berkerut dibandingkan yang di larutan gula. Nah, di tabel berikut ini ditunjukkan perubahan ukuran kedua buah tomat selama 5 hari pengamatan. Pertanyaan kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, kedua tomat ini bisa berubah bentuk dikarenakan oleh terjadinya peristiwa osmosis, yaitu perpindahan partikel air dari tomat yang berkonsentrasi lebih rendah daripada larutan garam dan gula yang berkonsentrasi tinggi, sehingga menyebabkan kedua tomat ini mengkerut. Yaitu adalah efek dari pengurangan partikel air yang ada di tomat yang berpindah ke kedua larutan. Lalu, kenapa tomat yang ada di larutan garam jauh lebih berkerut dibandingkan di larutan gula? Hal ini bisa terjadi karena larutan garam adalah larutan elektrolit yang jumlah partikelnya lebih banyak karena zat terlarutnya akan terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-, sehingga jumlah partikelnya menjadi 2 kali lipat. Sedangkan larutan gula adalah larutan non-elektrolit, sehingga zat terlarutnya tidak terdisosiasi menjadi ion-ion. Nah, hal itu menyebabkan laju osmosis di larutan garam jauh lebih cepat dibandingkan di larutan gula. Jadi, kesimpulannya, osmosis merupakan perpindahan partikel air melalui membran semi-permeabel dari konsentrasi. Nah, dari percobaan tomat ini, kita bisa melihat cara kerja osmosis dengan keluarnya air dari kedua tomat yang konsentrasinya lebih rendah dibandingkan larutan garam dan gula, yang ditandai dengan kedua tomat ini lebih mengecil dan juga mengkerut. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan dan juga dalam hasil pengamatan yang mungkin disebabkan oleh faktor kesalahan dalam percobaan dan juga lingkungan. Semoga video ini dapat bermanfaat.